Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, saya ingin menjadi supervisor saat saya melakukan coaching. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin dibantu mengembangkan kompetensi keprofesionalan saya Bu. Bagian mana Bu yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ini Bu, ketika saya nanti melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur delta? Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan hari ini? Pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach Ibu. Lalu apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan bersama? Untuk memunculkan potensi coach dalam menyelesaikan masalahnya. Baiklah Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bu Eni sibuk hari ini? Oh, saya sedang tidak sibuk Bu. Ada apa ya? Misalkan saya mengganggu sebentar boleh? Boleh. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Oh iya, silahkan. Terima kasih Bu. Kita ngobrol santai saja nggih? Iya Bu, maaf mengganggu waktu sebentar ya Bu. Iya. Ini Bu, akhir-akhir ini saya sedang sibuk, sedang sedih, sedang bingung dan resah. Saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu tentang apa yang saya alami. Oh, jadi begitu, baiklah. Jadi Bu Eli merasa sedih, bingung, resah terhadap keadaannya sekarang ini. Dan Bu Eli ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Coba sekarang Bu Eli cerita apa yang menjadi permasalahannya. Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah karena saya tidak disiplin. Saya sering terlambat Bu. Oh, tidak disiplin seperti apa ya Bu? Kok sampai ditegur oleh kepala sekolah? Kemarin saya dipanggil kepala sekolah, lalu saya menuju ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah saya menegur karena saya akhir-akhir ini terlambat datang ke sekolah. Padahal setiap terlambat saya selalu memberi pesan. Dan menurut Bu Eli, alasan apa sehingga Bu Eli sering datang terlambat? Sebenarnya saya datang terlambat tanpa alasan. Sekarang kan anak saya sudah mulai masuk sekolah dan saya harus menyiapkan keperluannya dan mengantarnya ke sekolah. Oh, jadi begitu masalahnya. Terus menurut Bu Eli, apakah jenengan melanggar kedisiplinan seperti apa yang dibilang oleh kepala sekolah? Sebenarnya saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan Bu, karena anak saya sudah masuk SD. Menurut Bu Eli, alasan apa sehingga Bu Eli itu sering datang terlambat? Sebenarnya saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan Bu. Anak saya sudah mulai SD, saya harus menyiapkan keperluan dan mengantarnya ke sekolah. Oh, jadi begitu masalahnya. Terus menurut Bu Eli, apakah jenengan melanggar kedisiplinan seperti apa yang dibilang oleh kepala sekolah? Saya menyadari bahwa saya melanggar kedisiplinan belajar karena hampir setiap hari saya terlambat datang ke sekolah meskipun saya sudah mengirim pesan. Hampir setiap hari ya. Terus memangnya dalam seminggu berapa kali Bu Eli terlambat? Dalam satu minggu sekitar 3 kali saya terlambat. Oh, jadi begitu. Kalau hanya 1 kali mungkin kepala sekolah masih bisa memakluminya. Tapi kalau sudah hampir setiap hari ya pasti beliaunya bertindak tegas karena sebagai tugas utamanya kan memperhatikan semua warga sekolahnya. Terus apabila ada yang kurang pasti ditegurnya, ya kan? Apalagi
bagi seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Lalu apa yang menjadi kebingungan atau keresahan Bu Eli? Apa yang dikatakan Bu Eli benar. Menurut saya memang saya kurang disiplin. Sedangkan hal yang membuat saya bingung dan resah adalah saya merasa tidak enak Bu dengan kepala sekolah, karena pada saat ditegur saya merasa tidak terima karena saya punya alasan mengapa saya datang terlambat. Jadi begitu. Terus menurut Bu Eli kurang disiplin karena datang terlambat akhirnya ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Eli bingung atau resah karena Bu Eli tidak terima terhadap teguran kepala sekolah karena Bu Eli mempunyai alasan terkait hal tersebut. Lantas bagaimana perasaan Bu Eli sekarang? Seharusnya saya menerima dan sadar apa yang saya lakukan memang kurang tepat, tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena bingung apa yang harus saya lakukan. Terus menurut Bu Eli, apa yang akan dilakukan setelah ini untuk menghilangkan kebingungan atau keresahan tersebut? Saya ingin menemui kepala sekolah Bu untuk meminta maaf. Saya setuju dan sependapat dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Eli. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah ketidakdisiplinan? Menurut Bu Eli, kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Eli yang bisa untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya ada tetangga saya Bu yang bisa saya titipi, kebetulan anaknya juga sekolah yang sama di tempat anak saya sekolah. Sangat tepat solusi seperti itu ya. Yang akan dilakukan oleh Bu Eli sangat luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Syukurlah kalau Bu Eli sudah lega. Lalu dari yang sudah Bu Eli rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Eli lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk masalah disiplin, kedepannya saya akan datang lebih awal. Namun sebelumnya saya akan bicara dengan tetangga saya untuk menitipkan anak saya saat berangkat sekolah. Ide yang bagus Bu Eli. Semoga dapat segera terselesaikan masalah-masalahnya dan Bu Eli dapat bekerja dengan tenang. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah saya. Sekarang saya merasa lega. Alhamdulillah, sama-sama Bu Eli. Semoga kita selalu menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi murid-murid semua. Baik Bu, sudah jam waktunya masuk. Saya mau mulai berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan itu tadi yang panjenengan lakukan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya sudah sesuai dengan alkitab. Ya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi di awal saya sudah menanyakan tujuan utama, kemudian mengidentifikasi permasalahan, lalu menanyakan rencana aksinya beserta tanggung jawabnya terhadap rencana tersebut. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, ya tentu saja boleh. Saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu melakukan penggalian potensi kuci ya Bu, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Lalu berikutnya Bu Eli, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini atas penilaian saya tadi? Ya, saya merasa senang dengan hasil pengamatan itu. Iya. Lalu apa rencana tindak lanjut Ibu setelah ini? Ya, saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi ini. Dari diskusi kita hari ini ya Bu ya, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di
area ini Bu? Saya akan meningkatkan keterampilan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi Koci, Bu. Iya, dari pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan coaching ya Bu, dengan Alur Tirta dan sudah dapat menggali potensi kucing dalam menyelesaikan masalahnya tadi ya Bu. Apa yang telah Ibu dapat dari proses supervisi akademik ini tadi Bu? Alhamdulillah saya dapat menggali potensi dengan saya sebagai coach tadi, dan pengalaman bisa mendapatkan pengalaman dalam pelaksanaan supervisi akademik ini. Baiklah Terima Bu, kasih banyak. sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat ya Bu ya. Saya minta izin pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.